Ya, selamat siang untuk kita semua. Dalam jam ini, hari ini, saya akan membawakan hasil presentasi saya, yaitu tentang hormon. Nah, sebelum itu kita harus tahu tentang pengertian hormon itu sendiri. Nah, pengertian hormon itu sendiri adalah senyawa kimia yang berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu. Nah, atau mengiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini juga ada asal kata hormon dari bahasa Yunani, yaitu hormein, yang berarti menggerakkan. Nah, hormon juga merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh suatu bagian dalam tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada macam-macam organ pada hormon. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Nah, kelenjar hipotalamus itu merupakan dia terletak di bawah otak besar dan berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Nah, pada kelenjar hipotalamus terdapat sel-sel khusus yang menghasilkan hormon pelepas atau pembebas dan hormon penghambat. Nah, yang kedua adalah kelenjar hipofinis. Kelenjar hipofinis ini terletak pada lekukan tulang sela tursika di bagian tulang baji dan menghasilkan macam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar anterior, maksudnya kelenjar gondok atau kelenjar tiroid itu adalah dia merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid juga ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Dan yang keempat, kelenjar anak gondok. Kelenjar anak gondok itu terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasang yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Dan yang keenam itu kelenjar Langerhans atau kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Selanjutnya yang ketujuh, kelenjar anak ginjal. Nah, kelenjar anak ginjal itu merupakan 2 struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah. Dan yang ke-8 adalah kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin itu dia berfungsi untuk mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Nah, ada 2 kelenjar, yaitu yang pertama testis. Testis mensekrisi hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Dan yang kedua itu adalah ovarium. Ovarium itu merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur atau hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi
atau estrogen menghasilkan oleh folikel drug dan dirangsang oleh estrogen. Selanjutnya, mekanisme pembentukan hormon. Mekanisme pembentukan hormon ada 4. Yang pertama, mekanisme kerja hormon sitosin. Nah, mekanisme kerja hormon sitosin itu dia berasal dari lahir cepat. Adalah hormon mamalia yang juga berperan sebagai transmitter saraf di otak. Sedangkan yang kedua, mekanisme kerja hormon insulin. Mekanisme kerja hormon insulin itu adalah utama yang mengendalikan glukosa dari darah ke dalam bagian besar sel, terutama sel otot dan lemak, tetapi tidak ada pada sel sistem saraf pusat. Dan yang ketiga adalah mekanisme kerja growth hormone. Nah, dia itu hormon pembutuhan manusia atau human growth hormone. Adalah hormon yang bertanggung jawab atas pembentukan manusia sejak dari kecil sampai dia tumbuh besar. Dan yang keempat itu mekanisme antidiuretik atau disingkatnya ADH. Nah, ADH itu dia bekerja pada sel-sel ductus colligatans atau ginjal untuk meningkatkan permeabilitas terdapat di air. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.